Kelompok kedua mengalami pengurangan depresi yang sangat terasa. Jadi yang kelompok kedua tadi suruh ngapain sih? Depresi pernah mengalami? Pernah? Depresi itu apa tuh? Depresi merupakan sebuah gejala penyakit psikologis yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan. Nek bocah Jawane ngelo. Dia itu sedih, wong itu susah, kemudian kayak nggak punya semangat hidup. Nek berlarut-larut lama-lama akan menjadi yang murung tak timong gantung gitu. Ada sebuah penelitian di New York University. Ada 600 orang depresi dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama diminta untuk mencintai diri sendiri dan mengucapkan kata-kata positif selama 10 menit. Misalnya, aku ganteng, aku apian, aku ayu. Kelompok yang kedua diminta melakukan kebaikan setiap harinya kepada siapapun secara random. Nah, anak-anak sekarang mengucapkan random. Nah, ibu-ibu random itu acak atau asal. Kelompok yang ketiga diminta untuk menuliskan apa yang mereka rasakan dalam sebuah blog, ya tulisan gitulah. Misalnya, saya sedih, saya capek, saya apa. Setelah 2 bulan, kemudian para peneliti ngecek kondisi kesehatan depresinya itu tadi Bu. Ternyata kelompok kedua mengalami pengurangan depresi yang sangat terasa. Jadi yang kelompok kedua tadi suruh ngapain sih? Suruh berbuat kebaikan kepada siapapun. Jadi orang kan delok, oh ini kancaku mesem. Ada orang itu yang model-modelnya yang berbuat baik itu delok-delok dengan siapa. Nek nyumbang, nek wong sugih sing mantu nyumbange oke. Nek orang duwe sing mantu nyumbange kebalik itu. Niku bolak-balik logika niku. Kudune nek nyumbang wong cilik iki justru oke, nek nyata nyumbang niku. Yang kedua ternyata dicek gejala depresinya mengalami penurunan depresi yang sangat baik. Jadi kesimpulannya awak dhewe hiburan yang paling baik bagi orang yang gejala depresi adalah berbuat baik. Mencegah kita mengalami depresi, berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau kita sedih ngomong, aku ngomong yo, ketemu kanca mesem. Itu baru 2 bulan. Coba kalau berkali-kali berbuat baik. Makanya ini saya akan menyampaikan yang pertama, berbuat baik itu pernah dalam satu hadis Rasulullah bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di hadapan Allah adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya, di depan maupun di belakangnya. Nong arep ibu iki pintar, ayu, nong gede, ayu apa? Itu bukan sahabat yang baik, Bu. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga indallah di hadapan Allah adalah khairuhum li jarihi, yang baik kepada tetangganya. Bertetangga itu nggak mudah, Bu. Bertetangga itu sering masalah kewan, pohon, anak kecil. Itu bertetangga itu memang nggak mudah, Bu. Candaan, keguyon sampai guyu, ngakak, jangan sampai tertinggal tetangga. Mungkin tetangga itu lagi sedih, oh dong guyu-guyu, aku lagi susah ya, tertawa di atas penderitaan. Dengan nggak bermaksud menertawakan mereka, Bu. Tapi orang sedih, orang susah itu sensitif. Orang sakit itu sensitif, Bu. Makanya nek jenengan tilik wong loro rasah komentar penyakitnya opo gitu dokter bilang. Kadang-kadang do tilik bareng-bareng Pak tilikan rumah sakit itu do bisik-bisik ning banter. Penyakitnya wis parah. Kayak dokter wis angkat tangan, mungkin mari. Kebaikan itu pasti akan kembali kepada pemiliknya atau pelakunya. Kalau jenengan berbuat baik, nanti akan datang kepada panjenengan yang baik-baik.
Jenengan ngomong baik akan datang kepada panjenengan sing apik-apik. Jenengan ngomong yang bermanfaat akan datang kepada panjenengan yang bermanfaat. Jenengan ngomong elek akan datang yang elek-elek. Jenengan sering medeni wong akan datang yang medeni panjenengan. Coba dibuka surat Al-Isra ayat 7. In ahsantu li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jenengan kalih tanggane alhamdulillah Bu, jenengan sehat, mudah-mudahan sehat terus. Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat menjawab, Bu, walaka mislu dzalik. Kamu akan mendapatkan hal yang sama. Jadi jangan pernah panjenengan sak mangkel-mangkele, jangan pernah mendoakan yang jelek pada orang lain. Itu yang pertama. Orang berbuat baik baru berniat saja Allah sudah menghargai. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang berniat, hamma itu berniat sungguh-sungguh dan ada buktinya. Hamma itu orang yang niat tok, tapi sudah ada usaha. Misalnya gini, ibu-ibu pengen sholat malam, tidurnya lebih cepat ke ben kok iso sholat bengi, itu namanya hamma. Kemudian jamnya dipasang beker itu jam 3 muni, HP diunekke, apa itu namanya sudah pengen dan sudah ada usaha. Pengen haji nabung, pengen korban tahun depan nabung dari sekarang. Baru berniat dan berusaha Allah sudah mencatat sebagai suatu kebaikan. Wa in hamma fa'amilaha kataballahu 'indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsiratin. Kalau dia berniat dan bisa melaksanakan, maka Allah mencatat sebagai 10 kebaikan, 700 lipat kebaikan, dan kebaikan yang tidak terhingga berlipat-lipat. Jadi kalau panjenengan bisa berniat dan mengamalkan, sesuk aku tak mangkat ngaji, tadi malam udah niat ya. Kemudian membiasakan berbuat baik. Kalau punya kebaikan itu harus dibiasakan, Bu. Ini hadis sudah saya sampaikan berkali-kali. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Apabila ada orang yang sakit, hitungan amalnya seperti kebiasaan saat sehat. Jenengan misalnya hari ini sakit, enggak rawuh pengajian. Padahal setiap Ahad mesti pengajian. Dicatat iki wong iki biasanya Ahad pagi ngaji, ning karena sakit orang tindak, jangan dicatat seperti pengajian. Yang terakhir, kalau kita berbuat baik itu mengajak orang lain. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada orang akan kebaikan, maka dapat pahala seperti pahala orang itu tanpa mengurangi. Ibu-ibu mengajak, ayo Bu pengajian, ngampiri. Ibu biasanya kan nek pengajian hampir-hampiran, arisan hampir-hampiran, ngerasani